Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Sandi. Maksud saya di sini adalah ingin berbagi bagaimana cara untuk memperbaiki lampu free energy jenis Philips. Sebelumnya di sini sudah tersedia beberapa lampu yang sudah saya perbaiki dan ada juga yang belum. Oke, langsung saja kita coba beberapa lampu yang sudah saya perbaiki dan ada juga yang belum. Oke. Nah, ini merupakan lampu yang tadi kendalanya mati ya sebenarnya. Tapi kurang tahu juga ini apa penyebab dari matinya lampu ini. Ya, di sini saya juga ingin berbagi bagaimana untuk mengukur komponen-komponen yang mati. Langsung saja kita bongkar. Nah, lampu sudah saya bongkar. Saya akan menjelaskan cara kerja dari lampu ini, lampu Philips ya. Dan saya juga akan menjelaskan bagaimana cara memperbaikinya dan mencari kesalahan-kesalahan atau kerusakan yang ada pada plat PCB atau komponen yang menempel di plat PCB ini. Yang pertama, cara kerjanya yaitu di sini kan sudah ada diode. Nah, diode ini adalah inputan awal penerima dari listrik PLN 230 volt, yang dimana nanti 220 volt masuk daerah diode yang diterima oleh resistor yang besarnya itu 22.900. Ini cukup tinggi, cukup untuk menghambat tegangan 220 volt yang nantinya masih berupa AC, cuman dia lebih kecil. Nah, diterima oleh diode. Diode di sini fungsinya adalah sebagai pengubah ke DC, tapi DC-nya itu masih kurang stabil. Makanya di sini kenapa ada elko? Elko di sini adalah pengstabil. Elko ini kan bersejajar dengan diodenya. Jadi fungsi elko di sini adalah sebagai penstabil dari keluaran dari diode, keluaran tegangan dari diode. Oke, selanjutnya itu masuk ke yang transistor. Dari transistor terus masuk ke lilitan, ke coil ya. Terus apa fungsinya resistor di sini? Resistor di sini adalah sebagai penghambat cabangan. Jadi di sini kan ada tegangan itu bermacam-macam di sini. Nah, untuk menghambatnya itu dengan resistor yang bermacam-macam pula. Selanjutnya adalah cara untuk mengetahui bagaimana untuk mencari kerusakan, ya, oke? Yang pertama itu melihat dari tampak fisiknya. Adakah komponen yang rusak tampak fisiknya? Misalkan elko kembung misalkan, atau kapasitor ada yang bocor misalkan, ada yang pecah. Kan itu sering terjadi apabila tegangan terlalu tinggi yang dialami sehingga lampu tidak tahan, jadinya panas,
makanya komponen banyak yang pecah ataupun banyak yang tumpul. Oke, yang kedua itu melihat dari solderan. Sini kan ada timah. Nah, apabila timah di sini retak, maka kerja dari komponen itu kurang full. Jadi harus benar-benar komponen harus benar-benar melekat pada PCB. Jadi untuk mengetahui apakah lampu itu masih baik, komponen itu masih berfungsi, jadi harus dicek satu persatu. Dan saya kasih tahu kepada teman-teman semua, apabila mau mengecek komponen itu usahakan dilepas dulu komponennya, karena mungkin kalau di avometer itu terlihat hidup, tapi sebetulnya itu kadang komponen yang diukur masih melekat di PCB itu kadang mati. Itu saja langkah-langkah untuk mengetahui kerusakan dan cara kerja dari lampu Philips ini. Oke, selanjutnya mari kita cari kesalahan apa yang membuat lampu ini tidak bisa menyala. Dan di sini saya melihat ada beberapa komponen yang sudah kayaknya sepertinya gosong. Seperti di resistor di sini. Resistor di sini pinnya gosong dan kapasitor di sini. Dan ada diode di sini yang gosong. Jadi beberapa komponen ini tidak berfungsi dan diodenya itu kakinya patah. Oke, langsung saja kita cek satu persatu. Coba kita lepas. Oke, diode sudah saya ganti dan diodenya itu ngambil dari cabutan. Saya tidak beli karena kelar pun juga jauh, social distancing ya. Diode yang pecah tadi, ini diode yang pecah, saya langsung ganti dengan yang baru. Langsung saja kita coba ya, kita pasang. Jika lampu sudah hidup, jadi kesimpulannya adalah mungkin penyebab lampu ini mati, tegangan yang melonjak akan menyebabkan komponen ini gampang, atau komponen yang sudah rapuh itu gampang untuk mati, jadi cenderung tidak berfungsi. Oke, cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai lampu Philips.
Dan itulah trik dan tips saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.